tahapan perkembangan early adulthood dalam membangun keluarga bersama anak pertama. Identitas narasumber, nama berinisial NNA, 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Bekasi 1 Agustus 1994, pekerjaan atau aktivitas ibu rumah tangga, komposisi dalam keluarga, istri atau ibu dari 1 anak. Masalah yang dihadapi. Narasumber kami yang berinisial NNA merupakan seorang ibu dari 1 anak. Narasumber berusia 27 tahun. Tugas perkembangan yang sudah tercapai adalah mengelola rumah tangga, mengasuh anak, belajar hidup dengan pasangan, dan memulai membina keluarga. Masalah yang dihadapi dalam mengelola rumah tangga, narasumber tidak menggunakan ART dikarenakan lebih mempercayai dirinya sendiri untuk mengurus anak. Hal ini menyebabkannya merasa lelah pada masa awal penyesuaian sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 1 anak. Teori milestone di tahap early adulthood. Yang pertama, perkembangan fisik usia 18-30 tahun. 1. Terjadi penambahan berat badan secara bertahap. 2. Keterampilan atletik yang membutuhkan kecepatan gerak, explosive strength, dan koordinasi motorik mencapai puncak dan kemudian menurun. Yang ketiga, penurunan sensitivitas sentuhan, dan yang keempat, aktivitas seksual meningkat. Selanjutnya ada perkembangan kognitif usia 18-30 tahun. 1. Berpindah dari pemikiran hipotesis ke pemikiran pragmatis. 2. Mempersempit pilihan kejuruan dan menetapkan karir tertentu. Yang ketiga, mengembangkan keahlian di bidang usaha yang meningkatkan pemecahan masalah. Dan yang keempat, peningkatan kreativitas. Yang terakhir, ada perkembangan sosial emosi 18-30 tahun. 1. Membentuk konsep diri yang lebih kompleks yang mencakup kesadaran akan sifat dan nilai yang berubah. 2. Kemungkinan untuk mencapai identitas yang bermakna secara pribadi. Yang ketiga, memulai untuk tinggal sendiri, berusaha keras untuk membuat komitmen jangka panjang dengan pasangan. Dan yang keempat, biasanya membangun mimpi, gambaran diri di dunia orang dewasa yang memandu pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil analisa dari wawancara dengan narasumber. Tugas perkembangan yang pertama yaitu mengelola rumah tangga. Narasumber kami tidak menggunakan ART karena ingin melihat perkembangan anak dan lebih mempercayai didikan sendiri. Tugas perkembangan ini sudah tercapai dengan baik karena dapat mengelola rumah tangga dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan sendiri. Tugas perkembangan yang kedua yaitu mengasuh anak. Narasumber kami menerapkan pola asuh kedisiplinan serta tata krama dan juga mengutamakan perasaan anak agar anak merasa aman berada di dekat ibunya. Tugas perkembangan ini sudah tercapai karena dapat memberikan pola asuh yang baik terhadap anak. Hasil analisis tugas perkembangan ketiga yaitu belajar hidup dengan pasangan. Biasanya untuk mencapai tugas ini, pasangan harus menyesuaikan diri dengan masing-masing, terutama dalam hal pola asuh anak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, terlihat subjek penelitian kami telah berhasil mencapai tugas perkembangan ini, dikarenakan ia telah berhasil untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya, terlebih sejak kelahiran anak pertama. Tugas perkembangan yang terakhir yaitu mulai membina keluarga. Biasanya, untuk mencapai tugas perkembangan ini, pasangan yang telah menikah dituntut untuk menurunkan egonya masing-masing untuk mencapai keluarga yang harmonis dan saling mengerti satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, terlihat bahwa subjek penelitian kami telah berhasil mencapai tugas perkembangannya. Dikarenakan ia dan suaminya satu sama lain telah menurunkan egonya dalam membina rumah tangga, sehingga keduanya dapat saling menjaga komunikasinya dengan baik dan dapat saling memahami satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, saran yang dapat diusulkan oleh kami adalah yaitu saat mengasuh anak, pola asuh yang sebaiknya diterapkan adalah pola asuh yang demokratis. Dikarenakan pola asuh ini bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk belajar jadi mandiri. Orang tua juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke anak juga akan bersifat hangat. Pada pola ini juga terjadilah komunikasi dua arah dan orang tua akan bersifat mengasuh dan mendukung sang anak. Anak yang diasuh dengan pola ini akan terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, dan mampu mengatasi stresnya dengan baik.